saya Norova Koneri dengan NPM CA2411110150. Di video kali ini saya akan membahas chapter ketiga dalam modul Pendidikan Pancasila tentang sejarah perumusan Pancasila, dimulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI. Sebelum ke materinya, yuk kita simak video Presiden Soekarno tentang Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk, senantiasa bersatu dalam perbedaan, hidup berdampingan dan gotong royong tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam Pancasila. Proses pengusulan Pancasila. Sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme. Nasionalisme ditandai dengan adanya gerakan perhimpunan Indonesia yang menekankan dalam upaya bersatu menghadapi penjajahan bangsa lain. Kemudian disusul dengan peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut merupakan modal politik yang dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga terbentuk dan terlaksana sidang BPUPKI tanpa campur tangan pihak Jepang.
Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk dengan anggota 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang pokok pembicaraan calon dasar negara. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasan negara, antara lain nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima gagasan Soekarno ini diberi nama Pancasila. Berikut suasana sidang BPUPKI. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam sidang BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Dr. Supomo. Periode perumusan Pancasila. Pada periode perumusan Pancasila tidak terlepas dari sidang BPUPKI dengan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal ini menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai perubahan. Berikut merupakan anggota Panitia 9, diantaranya Insinyur Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo yang bertanggung jawab dalam merumuskan naskah Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pada periode perumusan Pancasila terjadi peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima yang menjadi penyebab takluknya Jepang terhadap sekutu. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat diberi kewenangan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI yang beranggotakan 21 orang. Pembentukan PPKI dimanfaatkan oleh para tokoh nasional agar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat proses rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut merupakan suasana dalam sidang PPKI. Adapun hasil sidang PPKI antara lain, yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dasar negara di dalamnya yaitu Pancasila. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Memutuskan Soekarno menjadi Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, membentuk KNIP yang bertugas untuk Presiden selama MPR belum terbentuk. Proses pengesahan Pancasila. Pada proses pengesahan Pancasila tidak terlepas dari berbagai peristiwa, yakni penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda yang menginginkan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pertama untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Pada sidang PPKI yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung rumusan Pancasila sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya protes dari masyarakat Indonesia Timur yang mempertanyakan kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan akhirnya dihapus kata tersebut dan diganti dengan Yang Maha Esa. Seharusnya dengan adanya proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak terjajah lagi. Tetapi bangsa Indonesia mendapat ancaman dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia dengan berbagai cara. Yang pada akhirnya muncullah berbagai macam peristiwa, di antaranya Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang melaksanakan pemilu pertama untuk membuat badan perwakilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Sementara.
Yang kedua, pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya dekret presiden yang berisi keputusan untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disusul dengan berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui TAP MPR, seperti Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, kekuasaan Soekarno membawahi DPR, DPR, dan DPA pada waktu itu. Peristiwa tersebut munculkan berbagai pertentangan, sehingga terjadinya peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini akhirnya menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan ditandai dengan adanya surat perintah yang dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar ini menjadi kontroversi yang awalnya surat perintah presiden menjadi ketetapan MPRS. Setelah Soeharto menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan impres tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitulah proses pengusulan sampai perumusan Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan masih digunakan sampai sekarang. Kalian pasti tahu kan, setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa tragis, yaitu peristiwa G30 SPKI. Nah, sebagai bangsa Indonesia, Pancasila sudah seharusnya diterapkan di kehidupan sehari-hari agar menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dan menghindari dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next video.